God Lovers, percaya bahwa pada saat kita masuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian kepada Tuhan, maka kita akan merasakan jamahan Tuhan pagi hari ini. Mari alami hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami rasakan hadirat-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Salam God Lovers, jumpa kembali dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan tentang melayani dengan rendah hati. Kita bisa lihat dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-20 tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat yang akan kita baca hari ini Injil Yohanes pasal 13 ayat 12-15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." God Lovers, budaya dan agama di India, kita tahu bahwa manusia itu dikasta, dibagi-bagi derajatnya sesuai dengan kastanya. Orang-orang yang termasuk dalam kasta Brahmana termasuk orang-orang yang kasta tinggi, dan mereka tidak akan pernah melakukan pekerjaan kasar, pekerjaan-pekerjaan yang kotor, karena sekali lagi mereka berada di level yang tinggi. Ada peristiwa menarik, seorang pemuda bernama Sriman Nararayan, dia dari kaum Brahmana, dia belajar menghabiskan waktu di ashram Gandhi. Nah, ini adalah pusat retreat rohani bagi orang-orang pemeluk agama Hindu di India. Dia diberi sebuah tugas di asrama itu yang dianggapnya dapat menurunkan martabatnya sebagai kaum atau kasta Brahmana. Lalu pria muda itu datang ke ashram dengan tujuan sebenarnya meminta petunjuk tentang masa depannya. Pada saat itu ia baru saja selesai meraih gelar doktor S3, Bapak Ibu, dari London School of Economics. Ia tidak tahu sebelumnya bahwa setiap orang yang datang ke ashram Gandhi ini memang diberi beberapa tugas khusus. Dan tugas yang harus dilakukan oleh Sriman ini, pemuda yang baru saja meraih gelar dokter, adalah membersihkan toilet. Dengan sangat tersinggung, ia segera menemui Gandhi dan mengadu, "Saya ini bergelar doktor, lulusan London, saya bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Mengapa Anda menyia-nyiakan waktu dan bakat saya dengan menyuruh saya membersihkan toilet?" Gandhi menjawab, "Aku tahu kamu mampu melakukan hal-hal yang besar. Tapi aku juga harus melihat kemampuanmu dalam melakukan hal-hal kecil." God Lover, dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-20 kita bisa melihat peristiwa yang penting di mana Tuhan Yesus sebagai Yesus Kristus membasuh kaki murid-muridnya. Yang dia adalah guru mereka, dia adalah tuannya mereka. Nah, dari peristiwa ini kita bisa melihat ada beberapa hal yang bisa kita ambil untuk kita pelajari dan renungkan bersama-sama. Pertama-tama mengenai kerendahan hati di dalam melayani. Yesus Kristus meskipun adalah guru dan Tuhan, menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa dengan melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang hamba, yaitu membasuh kaki tamu yang datang ke sebuah rumah. Kasih yang tak bersyarat yang kedua, tindakan Yesus Kristus mencerminkan kasih yang tulus yang tak bersyarat. Dia membasuh kaki semua murid, termasuk Yudas yang kita tahu di Alkitab di mana dia nantinya akan mengkhianatinya. Ini mengingatkan kita untuk mengasihi dan melayani semua orang, bahkan mungkin orang yang kita layani itu menyakiti atau mengkhianati kita. Yang ketiga, kita bisa belajar tentang teladan. Yesus menyatakan bahwa kita harus mengikuti teladan yang Dia berikan. Ini berarti kita harus aktif mencari kesempatan untuk melayani orang lain dengan rendah hati dan kasih, meniru tindakan Yesus dalam hal kehidupan sehari-hari kita. God Lovers, ayat-ayat ini mengajarkan bahwa sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk hidup dengan kerendahan hati, kasih, pelayanan yang tulus, kesucian hati, dan belajar untuk terus-menerus mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Mungkin kita benar-benar memenuhi syarat untuk melayani Tuhan dengan sangat baik karena pendidikan dan lain sebagainya. Berkat latihan serta dukungan talenta yang kita miliki, kita mungkin berpotensi untuk melakukan pelayanan yang hebat, yang luar biasa dan efektif. Namun, maukah saudara dengan rendah hati melakukan tugas-tugas yang kasar,
jika Tuhan memerintahkan kita. Maukah saudara membersihkan toilet atau membasuh kaki orang lain? Dalam Yohanes 13 ayat 14-15 Tuhan Yesus berkata, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu." God lover, itu arti sebuah ketaatan dalam pemuridan. Perenungan kita adalah apakah kita cukup rendah hati sehingga kita dapat dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih Tuhan mengingatkan kami agar kami mau merendahkan hati kami di dalam melayani. Tugas apapun yang diberikan kepada kami, biarlah kami belajar mencontoh seperti Tuhan yang mau membasuh kaki para murid. Biarlah kami belajar untuk melayani setiap orang tanpa memandang siapa dia. Tuhan, tolong kami agar kami bisa menjadi terang, bisa menjadi penurut, meneladani apapun yang Tuhan buat. Tolonglah kami agar kami senantiasa bisa rendah hati. Amin. God lover, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, maupun teman-teman dimanapun mereka berada, agar mereka juga bisa diberkati seperti kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.